Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan cara pengoperasian genset sesuai SOP standar operasional prosedur. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan safety dulu dengan alat-alatnya. Nah, ini kita menggunakan safety helm, pelindung kepala, earphone, pelindung untuk pendengaran, dan ini perlengkapan untuk alat-alat pengukur tang ampere dan tester. Oke, sebelum kita lanjut pengoperasian, kita akan pengecekan genset. Oke, pertama-tama kita cek kondisi level oli mesin. Pastikan kondisi level oil mesinnya sesuai dengan level batas ambang. Pastikan sesuai batas ambang. Kalau kurang berarti harus diisi. Kalau misalkan sudah pas level batas ambang berarti kondisi oli bagus, sudah siap dipakai. Oke, kita lanjut ke pengecekan air radiator. Yang kedua, pengecekan air radiator. Kita cek kondisi air radiator penuh atau tidak. Nah, pertama-tama kita buka tutup air radiator, tutup termostat. Nah, kita buka. Nah, kita buka, kita cek kondisi airnya full atau tidak, kurang atau tidak. Nah, ini berarti full, oleh jari bisa terjangkau. Apabila dengan jari tidak terjangkau, berarti kondisi air kurang, harus diisi kembali. Oke, akibat ini misalkan kurang, mengakibatkan efeknya mesin panas. Jadi sirkulasi untuk pembuangan panas berkurang. Kalau untuk yang penuh, jadi sirkulasi aman pendinginnya. Jadi pastikan air full penuh. Setelah penuh, kita tutup lagi, tutup termostatnya. Pastikan penutupnya tertutup dengan kencang. Karena saat mesin hidup, ini menimbulkan efek pengompresian air itu mendidih panas. Jadi hati-hati di saat setelah mesin hidup ini pasti panas. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita pengecekan solar. Siap. Untuk yang ketiga kita pengecekan kondisi solar. Kondisi full atau tidak. Pastikan kondisi solar ada. Jangan sampai tidak ada solar saat pengoperasian mesin genset. Tidak bakal hidup kalau tidak ada. Nah, ini kondisi solar masih ada. Jadi untuk pengaliran ke mesin genset berjalan normal. Nah, setelah ini pengecekan solar di tangki solar ada, kita lanjut ke pengaliran solar ke genset. Oke? Dilanjut setelah kita pengecekan solar di tangki solar. Nah, untuk pengalirannya kita cek paletnya. Nah, ini ada palet untuk mengalirkan, membuka dan menutup. Setelah kita cek solar, kita buka penutup pengaliran solarnya. Nah, pastikan kondisi penutup pengalirnya terbuka, jadi mengalir ke mesin genset. Oke, kita cek ke dalam mesin genset. Oke, selanjutnya kita setelah keran dibuka, solar akan mengalir ke speedometer. Jadi untuk pemakaian solar bisa diketahui oleh speedometer ini. Ya. Nah, setelah air ngalir, solar mengalir, masuk ke filter solar.
pastikan kondisi filter solar tidak ada yang bocor, seal-sealnya tidak ada yang bocor. Kondisi pastikan semua saluran untuk solar masuk ke karburator. Untuk genset pastikan tidak ada yang bocor, pastikan semua. Setelah semua kondisi pasti tidak ada yang bocor, aman untuk dihidupkan genset. Oke, pastikan semua filter-filternya tidak ada yang bocor. Selanjutnya kita akan pengecekan aki. Untuk selanjutnya kita pengecekan aki genset. Nah, sebelum kita pengoperasiannya, kita cek dulu akinya. Kondisi aki terdiri dari dua aki. Satu aki dengan 12 volt, satu lagi 12 volt. Jadi untuk pemakaian genset itu pemakaiannya 24 volt. Nah, kita cek kondisi level air aki. Di sini ada keterangan lower level. Nah, ini batas bawah. Apabila batas air aki nyampe lower, batas bawah, kita harus isi dengan air aki. Air aki kita sudah disiapkan. Berhubung ini kondisi air aki masih full, ya, di atas batas level bawah. Jadi pastikan kita semua batasnya di atas batas ambang bawah. Oke, semua udah cek semua. Semua udah oke. Cek klem kabel aki ke genset. Pastikan kabel terikat dengan kencang. Ya. Pastikan dengan kencang, pastikan tidak ada yang kendor. Karena apabila kabel kondisi kendor mengakibatkan panas, jadi mengakibatkan meleleh, bisa meleleh. Pastikan panas, pastikan kencang, tidak panas. Oke. Nah, setelah ini pastikan kondisi masuk ke pengisian. Cek kabel ke aki. Nah, ini jalur ke pengisian aki. Pastikan kabel terpasang semua, kondisinya tidak ada yang lepas. Oke. Kita selanjutnya. Untuk yang kelima, kita ngecek fan belt. Pastikan kondisi fan belt tidak putus, tidak kendor. Di sini mesin ini ada dua fan belt. Yang pertama itu fan belt alternator untuk pengisian ke aki. Ini fan belt alternator untuk pengisian aki. Yang kedua, fan belt kipas mesin. Dia untuk mendinginkan radiator, air radiator. Nah, pastikan semua ini terpasang dengan pasti, dengan pas, tidak kendor, tidak putus. Apabila terjadi putus, apabila alternator fan beltnya putus, dia tidak terjadi pengisian pada aki pada saat mesin hidup. Nah, apabila ini putus, apabila tidak putus, dia bagus, dia akan saat mesin hidup akan mengisi suplai ke aki. Nah, pastikan tidak putus. Yang kedua, fan belt kipas angin, kipas pendingin untuk radiator. Apabila terjadi putus, air radiator akan mendidih, panas, tidak bisa sirkulasi ke mesin genset, mesin akan menjadi panas. Lama kelamaan jadi overhead, mesin akan mati. Nah, pastikan semua ini tidak putus. Oke, apabila semua tidak putus, tidak kendor, siap untuk dioperasikan mesin genset. Tahap selanjutnya kita akan mengoperasikan mesin genset. Nah, tahapannya yang pertama kita hidupkan, sambungkan aki ke genset. Nah, MCCB untuk menghidupkan ke genset. Ini kondisi aki 1, aki 2. Aki 1 12,3 volt,
aki 2 12,3 volt. Jadi untuk total semuanya 24,6. Oke, ini pengecekan untuk kondisi voltase aki. Nah, lanjut ke mesin. Oke. Nah, selanjutnya kita lepas kondisi button emergency. Nah, kita pastikan emergency dilepas. Jadi kondisi aki masuk ke genset. Dan pastikan setelah kunci keadaan on. Ya, keadaan on. Cek kondisi voltase aki. Nah, ini ada indikator 24 volt, ada warna hijau. Nah, posisi hijau ini menandakan posisi untuk kuat starter genset. Aki masih bagus. Apabila indikator menandakan di bawah 24 volt, berarti aki lemah. Atau aki menandakan di atas 24 volt, 28, berarti over voltase. Nah, pastikan di area tanda merah. Oke? Pastikan di area tanda merah. Nah, pastikan area tanda hijau. Ya, kita pastikan area tanda hijau. Oke? Nah, kita untuk menghidupkan, setelah kita cek kondisi aki udah bagus, tombol emergency kita udah nonaktifkan, saatnya kita menghidupkan mesin. Kita putar ke kanan. Nah, pastikan tunggu mesin sampai hidup. Dan ini indikator kompresi mesin satuan bar. Nah, sedangkan ini untuk pengecekan suhu mesin. Usahakan jangan di atas 50 derajat. Pastikan dingin. Dan ini untuk putaran mesin. Oke. Ini untuk putaran mesin. Nah, satuannya itu per 100. Nah, ini berarti posisi 100 rpm. Dan kondisi lampu indikator. Nah, di sini ada keterangan emergency, low baterai, over speed, high water temperature, low on press, over crank. Pastikan di saat mesin hidup itu yang nyala power dan run. Apabila selain ini hidup, berarti ada masalah. Misalkan lampu emergency hidup, berarti tombol emergency dalam keadaan on. Pastikan tidak on, off. Apabila low baterai hidup, berarti kondisi aki sudah low baterai. Dan yang kedua, overspeed. Itu apabila terjadi overspeed, itu untuk RPM-nya lebih dari 1500 RPM. Itu apalagi 20 akan terjadi overspeed. Indikator akan menyala. Nah, high water temp. Nah, ini untuk air radiator. Jangan sampai ini hidup. Kalau ini hidup berarti air radiator kondisi panas. Nah, dan untuk low oil press, berarti kalau ini hidup, kondisi tadi pas awal pengecekan oli berarti berkurang. Oli kurang. Oke? Dan ini overcrank. Overcrank itu terjadi permasalahan pada kondisi piston, perputaran piston. Ada masalah di mesin. Oke? Nah, pastikan posisi
derajatnya 40 derajat. Nah, RPM. Nah, pastikan oleh mesin 13,5, yang tadinya 12,3, sekarang 13,5. Berarti pertanda mesin alternator berfungsi untuk merisi aki. Pastikan kita pasang untuk meredam suara di. Ya. Dan kita untuk menstabilkan engine. Naikkan kita RPM sampai 1500. Kondisi 1500 untuk putaran mesin. Kita hidupkan untuk pengecekan. MCB untuk menaikkan. Kita cek posisi voltase RST. Nah, R kondisi 380 voltase volt. Frekuensi di antara 50 sampai 53 Hz. Beban belum ada. Pastikan listrik R-nya 390, S-nya 380, T-nya 380. Ini untuk 3 pas. R, S, T. Nah, untuk sepasnya, untuk S-nya 220 R-nya. Untuk S-nya 220, T-nya 220. Nah, pastikan kondisi tegangan genset sudah mencapai 380 dan frekuensi hertznya sudah stabil. Ini pemakaian daya, pemakaian beban. Setelah semua pengecekan normal, kondisi voltase tercapai, RST ada semua, frekuensi S-nya stabil, kita pengecekan daya R. Ini untuk ampere, pengecekan daya. Ini frekuensi voltase. Setelah ini kita naikkan MCCB untuk mengalirkan ke panel utama. Kita naikkan
matikan mesin. Putar ke arah kiri. Tahan, pastikan mesin dalam kondisi mati. Sampai benar-benar mati. Nah. Oke. Pastikan run indikator run mati. Pastikan indikatoran mati. Berarti kondisi mesin sudah mati. Oke. Dan voltase pengisian ke aki naik. Pertanakan oke. Nah, setelah ini semua kondisi mati, pastikan button emergency kita tekan dalam keadaan on. Setelah itu kita off-kan aki. Kita putuskan koneksi aki ke genset. Nah, ini kondisi aki setelah pemakaian genset hidup 13,2, 13,4. Jadi saat mesin hidup, aki itu akan terisi oleh alternator tadi. Apabila mesin hidup, tegangan voltase aki tidak naik, terjadi masalah dengan alternator. Pengisiannya tidak sempurna. Atau terjadi kendor funwheel-nya, berarti pemutaran funwheel tidak berputar, mengakibatkan tidak pengisian. Nah, cek semua kendala itu, pastikan semua ini mesin hidup, alternator mengisi dengan sempurna ke aki. Oke, nah ini kondisi masih bagus pengisian akinya. Nah, setelah semua mati, kita putuskan koneksi genset ke aki. Pastikan tidak ada koneksi. Nah, pastikan semua aman. Nah, di sini indikator pada genset juga tidak terbaca. Nah, indikator tidak terbaca. Oke, berarti menandakan semua sudah terputus koneksi voltase aki ke genset. Jadi untuk saat ini kondisi aki sudah benar-benar berhenti total. Oke, itu prosedur pengoperasian genset standar operasional prosedur sesuai dengan SOP. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, semua dalam kondisi mati semua. Itulah prosedur pengoperasian genset sesuai dengan SOP. Jadi di saat mulai pengecekan sampai dengan menghidupkan sampai dengan mematikan. Nah, begitulah rangkaian untuk mengoperasikan genset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.